Okey, nampak skrin? Okey. Dah 2.23 ya, 9.23 kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pagi ini kita akan mulakan kelas untuk kelas bahasa Arab ni. Sebelum tu kita baca doa dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Kita terus saja ya untuk tajuk sebab dah lambat masa. Dah 22.25 sekarang ya. Okey. Jumlah fi'liyah. Kita dah masuk fa'il ya, fa'il, fi'il, fa'il, haraf jar, dzaraf atau fi'il. Ini jumlah fi'liyah dia terdiri daripada fi'il atau fa'il dan juga ada tambahan haraf. Ada pula fi'il plus fa'il plus maf'ulun bih. Sekarang kita akan bahas untuk fa'il. Ini fa'il yang susunan yang kedua dalam setiap jumlah dalam bahasa Arab, jumlah fi'liyah, fa'il. Kita dah bahas 2 minggu lepas ya. Tajuk ni yang mana fa'il tersebut adalah pelaku ya. Pelaku. Kalau dalam BM mungkin boleh kita tahu semua subjek ya, subjek. Pelaku dalam suatu perbuatan itu adalah fa'il dalam bahasa Arabnya. Ia adalah isim marfu'. Ia menunjukkan sebagai pelaku. Fi'il kekal dalam keadaan mufrad walaupun fa'ilnya ramai. Jika fa'il mu'annas, maka fi'il akan bertukar menjadi mu'annas. Ini ciri-ciri dia. Dia akan kekal dalam keadaan mufrad, satu bentuknya. Dia bila mu'annas dia akan ikut mu'annas. Bila mudzakkar dia akan mudzakkar. Cara mencari fi'il menjadi fa'il yang pertama, isim marfu' selepas fi'il maklum. Fa'il disebut nyata. Nyata tu dia dalam bentuk huwa atau hiya saja. Sini contohkan laqad ja'akum rasulun. Rasulun dia sebagai fa'il, pelaku di sini. Dia merujuk kepada huwa. Rasulun marfu' tu tanda akhirnya. Rasul tanda akhirnya adalah baris marfu'. Marfu' tu dhammah. Dhammah tu baris depan. Ya. Itu. Nyata tu nampaklah di sini. Tu. Beza dengan yang ciri yang kedua iaitu cari domir yang tersembunyi pada fi'il maklum. Domir yang tersembunyi di sini ada fi'il maklum, fi'il yang dah diketahui, fi'il yang nampak nyata. Lepas tu ada domir di belakangnya. Nah, itu domir muttasil. Domir apa domir tu? Kata ganti. Kata gantinya apa? Na di sini kah? Kami. Maka na tersebut dia adalah fa'il, pelaku daripada ayat ini. Domir boleh digunakan untuk semua. Domir ana, anta, antuma, antum, huwa, hiya semua boleh untuk
untuk domir yang tersembunyi atau domir mustatirun. Oke, nah ini juga contoh yang kedua, waqalat ta'ifah. Ta'ifah di sini dia nyata dan baris akhirnya adalah dhammah atau baris depan, maka dia disebut sebagai pelaku di sini, ya. Fa'il. Wa ja'alna ini juga na di sini sebagai pelaku. Dia dalam bentuk yang tidak nyata atau tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Fa'ilnya tersembunyi digantikan dengan domir al-mustatir, domir mustatirun. Domir al-mustatir. Oke. Baik, ada soalan untuk mukaddimah nih? Sebelum kita ke contoh yang dah kita buat. Nah, ini sudah fi'il nyata. Yang pertama untuk perempuan sudah. Untuk lelaki ya, yang ini lelaki mudzakkar. Lepas itu fi'il nyata untuk perempuan muannas. Wa qalat ta'ifatun sudah juga. Siap sampai contoh yang terakhir. Nah, sekarang kita masuk fa'il huwa. Fa'il huwa. Fa'ilnya bila fa'ilnya huwa maka diakhiri dengan baris fathah, baris atas. Nah, oke, kita tengok contohnya. Oke, yang pertama dalam kitab disebutkan dalam surah Ghafir ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul lail. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Allah lah yang menjadikan. Allah alladzi yang ja'ala menjadikan lakumu untuk kamu sekalian al-laila malam. Nah, maka kalau kita merujuk dengan kaidah yang ada, maka bila fa'ilnya huwa diakhiri dengan baris fathah, mana yang boleh kita sebut di sini sebagai pelaku atau fa'il? Perkataan apa? Ayat apa? Allah dia barisnya baris apa tuh? Baris depan. Nah, sedangkan di sini dia nak baris atas fathah. Allah alladzi bukan alladzi isim mausul. Ja'ala. Di sinilah ja'ala. Ja'ala dia adalah pelaku. Ya. Fa'il di sini. Ja'ala adalah fa'il. Ja'ala dia fa'il. Artinya apa? Ja'ala menjadikan. Ja'ala menjadikan pelaku. Apa tandanya? Tandanya adalah diakhiri dengan baris atas, baris fathah. Mana baris fathah? Ini lam. Lam dia baris atas atau ja'ala. Itu maka ja'ala dia adalah fa'il. Oke, ada soalan untuk contoh yang pertama? Ustaz, maafkan saya, ja'ala fa'il ke fi'il, Ustaz? Ja'ala di dalamnya ada fa'il. Maksud saya macam tu. Fi'il yang ada fa'il di dalamnya.
Nah, di sini bila fa'ilnya huwa, fa'ilnya mana? Huwa tersembunyi. Tersembunyi. Jadi ja'ala tu fa'ilnya ja'ala. Ah, betul. Fa'il mesti selepas fi'il. Kalau nak ambil isim marfu' selepas fi'il. Kalau awal itu diawal dengan isim, maknanya ayat ismiyah. Jadi di sini kita nak tajuk kita adalah jumlah fi'liyah. Jadi kita nak tahu yang mana jumlah fi'liyah tersebut. Ya, kalau kita mulakan dari Allah, memang dia Allah akan menjadi pelaku. Ya, Allah sebagai pelaku di sini. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila. Maka Allah ini adalah dia mubtada. Ya, sebagai mubtada. Mubtada tu di depan, ya. Nah, sekarang kita nak potong daripada ja'ala. Ja'ala lakumul laila. Siapa yang menjadikan malam? Allah di sini. Jadi ja'ala, lepas ja'ala tu ada yang tersembunyi. Ja'alallahu lakumul laila. Kenyataan soalan dia tu, bila fa'ilnya huwa diakhiri dengan baris fathah. Jadi bila fa'ilnya huwa, fi'ilnya yang diakhiri dengan baris fathah. Jadi kalau baris fathah, Laila pun baris fathah. Jadi mana? Laila dia bukan fi'il. Nah, sekarang coba kita tengok atas contoh-contoh yang sebelum. Contoh-contoh yang sebelum selalu merujuk kepada fi'il. Fi'il semua ya. Kenyataan di situ fi'ilnya baris atas. Fi'ilnya baris atas. Tapi kita nak pilih apa sebab dia kata baris atas, di situ ada dua yang baris atas. Dan sekarang kita tambah huwa yang fi'ilnya baris atas. Diakhiri fi'il diakhiri dengan boleh ditambahkan itu ya. Jadi semua nanti 5 soalan 5 6 ni kita akan cari fi'ilnya yang berbaris fathah. Saya tukar macam ni biar senang. Okey. Ja'ala, dalam ja'ala itu ada domir tersembunyi. Domir tersembunyi yaitu huwa. Huwa merujuk kepada Allah. Huwa merujuk kepada Allah. Disitulah maka bila fa'ilnya huwa, maka fi'ilnya berbaris atas. Fi'ilnya berbaris atas. Ya, betul. Fi'ilnya yang berbaris atas. Fi'ilnya ya. Yang baris atas itu adalah huwa. Ini dalam bentuk huwa. Okey, boleh faham? Contoh yang kedua biar kita lebih faham lagi. Kalau kita fokus kepada contoh pertama, mungkin kita akan fokus pada perkataan Allah, karena Allah di sini nampak jelas dia sebagai pelaku, ya. Kita contoh sambung ke contoh yang kedua.
Oke. Al-Baqarah ayat 126. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Qala, Allah berfirman. Dan kepada orang yang kafir pun, waman kafaro, dan kepada kafaro orang yang kafir pun, fa umatti'uhu qalilan, aku beri kesenangan. Fa umati itu artinya memberi kesenangan. Di sini Allah yang memberi. Umatti'uhu, memberi kesenangan. Qalilan artinya sementara. Qalil di situ bukan berarti sedikit juga, tapi sementara juga. Yang dulu Ustazah Nunun selalu bilang qalilan fa qalilan itu sedikit demi sedikit, tapi dalam ayat ini qalilan itu adalah sementara. Gitu. Qala wa man kafara. Jadi di sini ada kita cari yang diakhiri baris fathah itu aja. Mana yang diakhiri dengan baris fathah? Qala. La baris atas. Kafaro juga baris atas. Oke, fi'il ya, kita cari fi'il ya. Maka di sini ada qala. Qala di sini ya. Fi'il yang diakhiri dengan baris fathah. Yang diakhiri dengan baris fathah. Mana baris fathahnya? La. La itu baris fathah, baris atas. Maka dia adalah di situ fi'il yang ada dalamnya fa'il. Fi'il plus fa'il itu. Maka diterjemahkan Allah berfirman. Allah sebagai pelaku, berfirman sebagai perbuatannya. Oke. Jadi fa'ilnya fa'il qala. Qala. Itu huwa juga. Huwa. Apa tandanya? Tandanya adalah baris atas di akhir fi'il. Qala yaqulu. Ini kita bincang untuk fi'il madhi. Ya, fi'il madhi. Ya, bila fa'ilnya diakhiri, bila fa'ilnya huwa, maka fi'ilnya diakhiri dengan baris fathah. Oke, boleh? Saya tambahkan sini ya biar nampak paham di sini. Bila fa'ilnya huwa, maka fi'il macam tu. Maka fi'ilnya diakhiri dengan baris fathah. Ya, makku macam ni. Nah, ya tajuknya jadi bila fa'ilnya huwa, maka fi'ilnya diakhiri dengan baris fathah. Fi'il madhi ya. Nah, kalau tambahkan lagi fi'il madhi.
Ada apa nama, jadi kita nampak jelas lah di sini. Tajuk yang dalam kitab kan fa'ilnya huwa menjadi atas saja, jadi kurang kurang kita faham lah. Jadi kurang faham dengan istilah yang dibuat dalam kitab tuh, dia sangat pendek tajuknya, maka saya coba terangkan lagi. Bila fa'ilnya huwa, maka fi'il madhinya diakhiri dengan baris fathah. Baris fathah itu apa? Baris atas atau atas. Nah, macam ni ya. Bila fa'ilnya huwa, maka fi'il madhinya diakhiri dengan baris fathah atau atas. Oke? Ada soalan untuk dua contoh nih? Mungkin ada yang masih belum paham lagi. Kita sambung. Sambung dulu aku. Sambung dulu. Sambung dulu. Bawah. Oke, 3 ya. Ya, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Dalam surah Al-A'raf ayat 80. Nah, ini salah ya. Apa nama? Surah Al-A'raf ayat 80, bukan surah Toha 24. Ya, itu kan yang 3 tuh. Al-A'raf ayat 80. Oke. Al-A'raf ayat 80. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walutan idz qala liqaumihi. Walutan. Apa terjemahnya Walut dan Nabi Lut? Idz qala, ketika dia berkata kepada kaumnya. Nah, ini terjemahannya kurang tepat. Dan Lut. Ketika Lutan idz qala liqaumihi. Walutan dan Nabi Lut. Idz, ketika. Qala, dia berkata. Liqaumihi, kepada kaumnya. Walutan idz qala liqaumihi. Jadi ini dalam ayat ini kita cari fi'il madhi yang berbaris akhir, baris fathah atau atas. Mana? Walutan bukan, Lut dia isim. Id bukan, qala. Nah, di sini sama dengan yang di atas yang sebelum qala. Ya. Qala. Nah, qala. Qala fi'il madhi. Artinya berkata. Berkata. Di akhir dengan baris atas. Inilah di sini baris atas. Sama dengan yang di atas qala, qala, tetapi yang di atas dia diterjemahkan berfirman karena merujuk kepada Allah. Yang ketiga contohnya sama qala wa id
id qala liqaumihi wa Lutan id qala liqaumihi. Karena yang qala ini merujuk kepada Nabi Lut, maka diterjemahkan dengan berkata. Dan Nabi Lut ketika dia berkata, maka di sini ada fa'il. Fa'ilnya siapa? Pelakunya adalah siapa yang berkata? Nabi Lut. Maka dia di sini adalah fa'ilun mustatirun. Ya, fa'il yang tersembunyi. Fa'il mustatir. Fa'ilnya qala, sama dengan yang di atas. Sama dengan yang di atas. Qala fa'il. Fa'ilnya sama. Oke, boleh? Soalan. Ada soalan? Ustaz. Ya. Bila sebut qala, kemudian ada apa nak sebutlah ayat-ayat tu kan, itu menunjukkan perbualan tu disebut semula kan? Ya, perbualan tu disebut semula. Jadi macam dalam bahasa Melayu, dia berkata, lepas tu ada titik dua di sini, ada kutip di atas tu. Itu biasa untuk menunjukkan ada yang berkata. Qala di sini, kalau qalanya di depan, kalau di tengah berarti dia merujuk fa'ilnya terus. Walutan id qala liqaumihi. Tapi tak semua ya. Macam yang di atas saja. Qala, Allah berfirman. Jadi ada frase sendiri apa yang diucapkan oleh Allah. Apa yang diucapkan oleh Nabi ya, itu qala. Tapi artinya dia boleh berkata, boleh berfirman, itu ya. Tengok kepada siapa yang berkata tersebut. Qala. Dalam bahasa Melayu kan cakap ajuk, cakap pindah. Jadi ucapan tu dalam apa? Past tense. Past tense tu macam mana? Present tense tu apa? Ada yang past tense, ada yang present tense. Boleh dia berkata untuk yang hadapan. Yang ni contoh yang kedua ni apa? Yang contoh yang kedua ni past tense ke present tense? Yang dikatakan yang difirmankan oleh Allah tu apa? Perkataan apa? Jadi Allah berfirman ni adalah past tense ya. Qala itu past tense. Lepas tu yang dikatakan ni, dan kepada orang kafir pun Allah beri kesenangan sementara ni apa? Apa di sini? Apa yang Allah firmankan, Allah sebut di sini adalah perbuatan atau yang akan datang, yang berterusan. Mudhari. Umatti'uhu, di sini ada umatti'uhu. Jadi perbuatan atau pemberian Allah akan kesenangan tu berterusan hingga sekarang, dan orang kafir pun dapat nikmat daripada Allah. Itulah. Jadi Allah berkata ni dah lampau, dah lepas. Ya, semasa Allah turunkan firman, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, tetapi perbuatan yang Allah lakukan ini sampailah sekarang dan bila-bila masa pun akan disampaikan. Itu ya. Boleh faham? Ustaz, kalau kita nak tahu kalau kita nak tahu apa yang qala tu, kita tengok 81. 81, okey. Kamu mendatangi lelaki. Itu yang cakap ajuknya. Ya. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk masalah susah. Sama kamu dengan meninggalkan itu yang Allah qala. Ya. Boleh tu.
Oke, Puan siapa tadi yang tanya? Puan Zakia. Nah, Okey. boleh? Terima kasih. Oke. Oke, ada soalan yang lain? Oke, kalau tak ada kita sambung ke contoh keempat. Ghafir ayat 48, bukan 68 ya di situ ya. Ghafir ayat 48. Nah, kita ubah sedikit. Ghafir ayat 48. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha qad hakama bainal ibad. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad hakama, telah hakama, menetapkan keputusan, hakama, menetapkan keputusan, baina, antara, al-ibad, hamba-hambanya. Nah, jadi di sini innallaha qad hakama bainal ibad. Allah telah menetapkan, sungguh Allah telah menetapkan keputusan bainal ibad, di antara hamba-hambanya. Oke, nampak di sini ada fiil yang berbaris atas. Fiil ya. Allah berbaris atas sebab ada inna, tapi Allah ini adalah isim. Mana fiil? Hakama. Hakama adalah fiil. Fiil yang diakhiri dengan baris atas ma. Apa artinya? Menetapkan keputusan Memutuskan. atau memutuskan. Memutuskan, boleh ya. Innallaha qad hakama. Allah telah memutuskan. Menetapkan keputusan atau memutuskan, sama saja. Bainal ibad, di antara hambanya. Oke, jadi hakama di situ adalah fi'il madhi yang di dalamnya ada fa'il tersembunyi. Fa'ilnya adalah hakama. Hakama. Huwa. Dekat mana huwa tuh? Dekat mana huwa? Dia tersembunyi di sebalik hakama. Ya. Sebalik fathah. Nah, di baris atasnya tuh. Tandanya baris atas. Hakama yahkumu.
Oke, ada soalan? Untuk contoh yang keempat. Fahimtunna? InsyaAllah. Insyaallah. Siapa aja nih yang ada dalam dalam grup nih? Ada 13. Oke. Jadi kita sambung untuk contoh yang kelima ya. Oke. Baik. Al-Ankabut ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waluton id qala liqaumihi. Waluton. Nah, ini sama ya. Waluton id qala liqaumihi ini sama dengan contoh yang sebelum. Contoh jadi tak perlu kita bahas. Sama ya contohnya dalam contoh yang ketiga. Jadi kita skip saja. Terus ke yang keenam. Sama. Contoh yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Kullu mri'in. Kullu imri'in. Kalau kita potong kullu imri'in. Setiap atau tiap-tiap manusia, kullu ini setiap. Imri'in artinya manusia. Mar'un itu manusia, imri'in juga manusia. Bima dengan apa? Kasaba apa yang dia kerjakan. Rohin itu terikat. Oke, saya ulang lagi. Kullu setiap, tiap-tiap, imri'in manusia, bima dengan apa? Kasaba yang ia kerjakan, rohin terikat. Atur ayat 21. Terikat atau tergantung. Oke, boleh? Jadi dalam ayat At-Tur ayat 21 nih, surah At-Tur ayat 21, mana fi'il yang berbaris atas? Kullu bukan, imri'in bukan, bima bukan, kasaba. Di sini hanya ada kasaba, satu fi'il saja. Kasaba. Satu fi'il, kasaba. Artinya apa? Dikerjakan. Nah, dikerjakan. Kasaba yaksibu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita selalu baca ayat tuh. Laha ma kasabat, apa laha bagi mereka apa yang telah, bagi dia apa yang telah dia kerjakan. Itu artinya kasab. Maka mencari rezeki pun dalam bahasa Arab disebut kasbur rizki. Kasbur rizki, mencari rezeki. Apa kasabnya? Kasab itu artinya pekerjaannya apa? Kasaba.
Kerjakan. Ada di. Sebab kalau di itu selalunya macam Oh, ini terjemahan Indonesia saya tukar ya. Apa yang ia kerjakan. supaya kita tidak bertukar. Kerjakan. Yang kata apa? Yang kerja. Kerjakan. Yang ia kerjakan. Yang ia Ah, kerjakan. yang ia kerjakan. Yang ia yang dia kerjakan atau ia, ya. Jangan letak di nanti majhul. Kerjakan. Nanti majhul jadinya ya. Oke, jadi kullu mri'in dari setiap manusia, imri'in manusia, mar'un. Bima apa dengan apa yang kasaba ia kerjakan, rohin. Rohin itu terikat. Jadi fa'ilnya huwa. Kasaba yaksibu. Kasaba yaksibu. Sifat berapa tuh kasaba yaksibu? Artinya berbuat, kasaba. Kita biasa dengar istilah amal saja, amilaya malu. Amilaya malu itu berbuat juga, tapi di sini ada istilah kasaba. Kasaba ini merujuk pada pekerjaan kita lah, lebih spesifik lagi. Kalau amila tuh secara kerja apa saja, ya. Kalau kasaba ini lebih kepada kerja harian kita. Kita cikgu atau kita apa, itu kasab. Yaksibu satu B. Kasaba yaksibu. Yaksibu. Kasaba yaksibu sifir satu B. Oke. Ini bila buat. Oke. Oke, untuk contoh fi'il lah, kita ulang lagi tajuknya di atas. Bila fa'ilnya huwa, maka fi'il madinya diakhiri dengan baris fathah atau baris atas. Itu. Jadi di sini nampak ja'ala. Dia fa'ilnya huwa karena cirinya adalah ada diakhiri dengan baris atas, ja'ala, qala, itu ya. Ustaz, boleh lagi ubah Ustaz. Bila fa'ilnya mustatirun huwa. Fa'ilnya mustatirun huwa. Oke, tambahkan lagi ya. Dalam kurung di sini ya. Mustatir. Sedangkan kalau ada zahir, ada fa'il zahir, tak ada masalah. Ja'ala Allah. Tak ada problem. Dia kan tak ada salah. Sebab dia ada zahir. Mustatir. Cuma senang nak kenal pada fathah ni huwa. Huwa. Untuk kita yang tak pandai lagi tu, huwa tu adalah mustatir. Huwa mustatir ya. Saya tambahkan sini juga huwa mustatirun. Macam ni ya. Oke, macam ni aku. Mustatir. Jadi semua mustatir sini ya. Mustatir, qala mustatir. Ada
Di dalamnya mustatirun. Nah, semualah mustatir nih ya. Mustatir. Yang kasaba pun mustatir. Mustatirun. Mustatirun itu artinya tersembunyi. Nah, fa'ilnya tak nampak. Tapi mesti ada fa'ilnya. Suatu perbuatan, pekerjaan mesti ada pelakunya. Kalau tak ada pelaku, maka dia bukan jumlah yang lengkap. Dia bukan ayat yang lengkap. Makan saja, maka dia hanya perkataan, bukan jumlah kata-kata ya. Karena ada fa'il. Pelakunya siapa? Siapa yang makan? Siapa yang bekerja? Man kasaba. Oke, boleh? Ustaz boleh bagi ayat biasa, contoh ayat biasa Ustaz. Ayat biasa, bukan ayat Al-Quran. Contohnya. Nah, untuk faham senang. Nah, Untuk senang faham. saya yang dekat-dekat dengan contoh atas ya. Yang atasnya kullu siapa boleh baca nih? Siapa boleh baca? Siapa boleh baca? Sila. Makku. Hati. Saya besarkan lagi ya. Contoh ayat yang biasa. Saya ikut ayat yang di atas. Dekat. Okey, dekat. Hampir. Kullu ikut yang di atas ya. Kullu to li bin. Kullu talibin ikut yang di atas kullu imriin. Jadi setiap kullu mesti baris bawah. Kullu talibin qara'a kitaban. Okey. Kullu talibin. Kenapa? Mudhaf ilaih. Kullu itu dia sebagai setiap. Jadi ya dia isim ya. Talibin isim juga, maka bila ada dua isim bertemu maka yang di belakang kita bariskan bawah. Kullu talibin setiap pelajar artinya apa? Saya terjemahkan. Apa? Siapa yang boleh terjemahkan? Ikut yang di atas. Nah, setiap ya. Jadi kalau dalam bahasa Melayu dia ada koma di sini. Setiap pelajar ia telah membaca buku. Ya, macam tu. Jadi jumlah ini adalah jumlah ismiyah.
Nah, kalau kita asingkan maka ada jumlah fi'liyah di dalamnya. Maka di sinilah jumlah fi'liyah, contohnya qara'a. Qara'a itu adalah fi'il madhi, membaca, telah membaca ya. Telah membaca. Fi'il apa? Fi'il madhi. Tajuk kita fi'il madhi. Nah, dalam setiap fi'il madhi, bila dia ada baris atas di belakangnya, maka dia adalah fa'il. Pelaku. Siapa pelakunya? Ia. Ya. Pelakunya tolib memang, tapi diwakili oleh huwa. Ya, macam di atas nih. Macam di atas, kullu imri'in, setiap manusia. Berarti kan ramai kan manusia. Tapi di sini digunakan kasabah saja, bukan bekerja. Jadi bukan jamak. Nah, itu boleh dalam bahasa Arab. Oke? Nah, itu uslubnya. Nah, apa nama? Susunan kata yang boleh kita gunakan dalam keseharian. Tentu. Kullu talibin qara'a kitaban. Nah, itu boleh. Talib nih dia ramai, tapi bila datang fi'il madhi maka boleh fi'il yang satu, huwa. Merujuk kepada qara'a. Buat sendiri ayat. Qara'a ini apa? Membaca. Membaca fi'il madhi. Mudhari'nya apa? Yaqra'u. Oke. Fi'il amarnya apa? Iqra. Kitab Iqra yang ada dalam rumah kita itulah, itu artinya membaca. Jadi kalau ada kitab Iqra maka baca, jangan letak aja dalam almari. Anak kita, cucu kita suruh baca. Siapa yang tak hatam Iqra lagi maka kena baca. Iqra artinya bacalah. Kitaban kenapa dia baris atas? Kenapa ban? Kenapa menjadi ban? Maf'ulun bih sebagai objek. Dia talib jadi kitaban lah. Hmm. Betul tak? Oh, dia jadi kitaban. Betul tak? Dia objek untuk qara'a. Dia memang maf'ulun bih. Lepas itu yang di atas kenapa rohin? Bukan rohinan. Rohinun. Asal isim masdar. Kasaba rohinun. Rohinun ya di sini. Rohin. Artinya apa rohin? Ikatan. Jadi kita ini ada ikatan dengan pekerjaan kita. Ya, kita ada tanggung jawab dengan pekerjaan kita. Kita sebagai contoh, kita sebagai dokter atau jururawat, maka kita ada ikatan. Kita tak boleh kita mengingkari dalam pekerjaan kita. Kita malas itu tak boleh. Kita ada ikatan. Rohinun. Jadi rohin di sini apa? Kita jadikan apa dia? Hah?
Tanggung jawab ya. Berarti apa dia? Si Maf'ul bih tak boleh. Sebab maf'ulun dia bih kena balik bahas depan. atas. Balik atas. Kenapa di sini rohin? Fa'il dah ada dalam tu puan. Hal. Hal. Boleh kita jadikan hal? Tapi hal dia hal dia akan ikut. Dia ikut amri. Terikat. Tawabi. Tawabi kepada siapa? Amri'in. Dia kalau tak ambil amri'in, dia mesti balik bawah juga. Ya tu, balik bawah. Ada saja. Ustaz bagi tahu lah. Tak tahu pun. Sebenarnya tak tahu. Kullu mri'in bima kasabarin. Kalau kita tengok ayat nih, setiap manusia terikat. Jadi terikat nih selepas manusia. Kullu imri'in rohinun. Setiap manusia terikat. Kullu imri'in rohinun bima kasaba. Jadi rohin itu apa? Rohin adalah hal kepada kullu. Ya. Kullu rohinun. Kullu mri'in rohinun. Arab. Ayat ni dia kabar kasaba rohinun. Kasaba dia menjadi fi'il dan fa'il saja. Rohinun itu kembali kepada kullu mri'in. Kullu imri'in rohinun. Jadi apa rohinun di sini adalah sifatun untuk kullu. Ayat ni isim, ismiyah kan tak? Isim, dia isim rohin tu. Ismiyah. Ismiyah. Apa ni? Ismiyah. Ismiyah. Khabar ya Ustaz. Ya? Khabar ya. Macam mana? Khabar ya. Khobar ya, khobar. Hal atau khobar itu. Untuk siapa? Kullu. Untuk setiap. Untuk kullu amri. Khabar. Khabar untuk mubtada kullu. Kabarnya apa? Setiap manusia tuh apa yang dikabarkan dalam ayat ini? Setiap manusia dikabarkan bahwasanya dia ada ikatan dengan pekerjaannya. Yang jadi cikgu kena ada ikatan kerja, maksudnya dia kena tanggung jawab untuk mengajar. Nah, itulah ya, maksudnya yang jadi apa pensyarah dia kena mengajar. Nah, sama lah macam tu ya. Jadi ada ikatan. Al-Qur'an telah menerangkan, maka kita sebelum bekerja biasa ada perjanjian, ada MOU apa saja yang kita perbuat, kita lakukan atau yang dia tukang masak maka dia kena masak betul-betul, tak boleh dia curang dalam masakannya, dia bagi lebih cili ke apa, maka tak boleh, itu namanya berlaku curang atau ghish dalam berbuat. Atau yang jadi hakim maka dia kena adil. Jadi rohin itu adalah khabar untuk khabarul mubtada. Mubtadanya mana? Kullu. Kullu ini mubtada, rohin itu adalah khabarnya. Nah, jadi jauh ya, larinya jauh ke belakang dia. Kullu imri'in, setiap manusia dikabar apa kabarnya, bahwasanya dia bertanggung jawab, terikat